Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai data link layer pada mata kuliah CCNA 1. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahmat Riansyah. NIM saya adalah 4151901010. Dan saya merupakan rakyat Indonesia. Tidak, langsung aja lanjut. Oke, materi pertama itu mengenai pengertian daripada data link layer. Apa sih itu data link layer? Data link layer merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer ataupun physical layer. Kita lanjut. Nah, ini merupakan gambaran daripada data link layer seperti ini. Lalu ke materi yang kedua, yaitu the purpose, tujuan atau fungsi daripada data link layer. Yes. Oke, yang pertama, tujuannya itu melakukan proses grouping secara logik. Jadi maksudnya itu fungsi ini adalah melakukan proses grouping pada paket data yang akan ditransmisikan melalui jaringan. Proses groupingnya sesuai dengan namanya, itu merupakan proses pengelompokan kembali data. Yang dikelompokkan kembali adalah data yang sebelumnya dipecah dan terbagi pada saat proses transmisi data berlangsung. Nah, proses ini kemudian membuat pecahan dan bagian data tersebut menjadi satu kesatuan data yang utuh yang siap ditransmisikan menuju ke layar berikutnya. Nah, perlu diketahui juga proses penyatuan atau grouping data ini dilakukan secara logik dan tidak menggunakan alat fisik. Kita lanjut. Yang kedua, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Nah, fungsi ini untuk membantu proses pengiriman dan juga penerimaan data yang terhubung ke dalam jaringan. Ya, untuk dapat menggunakan fungsi dari MAC address ini, maka data link layer menunjukkan perannya. Lalu lanjut, yaitu yang ketiga, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Ya, fungsinya sih untuk melakukan proses pendeteksian kesalahan pengiriman dan juga penerimaan paket data yang terjadi selama proses transmisi data berlangsung. Ya, kesalahan pengiriman ini bisa saja terjadi, terutama ketika jaringan mengalami masalah pada alamat yang akan dituju. Sudah merupakan fungsi dasar dari data link layer ini untuk mendeteksi masalah yang muncul tersebut. Selanjut, yaitu keempat, menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Sesuai dengan namanya, data link layer ini berfungsi untuk tugas menggabungkan dan menyatukan paket data yang dipecah atau dibagi selama proses transmisi berlangsung, yaitu menjadi bentuk tertentu. Ya, fungsinya ini mungkin hampir mirip seperti yang pertama tadi, yaitu melakukan proses grouping secara logikal. Sekilas seperti mirip. Lalu kita lanjut. Nah, kita ke materi yang ketiga, yaitu topologis. Kita akan membahas mengenai pengertian dan juga jenis-jenis dari topologi. Oke, topologi itu apa ya? Nah, topologi adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dalam sebuah jaringan. Oke, nah, topologi ini sebenarnya memiliki banyak jenisnya. Yaitu diantaranya yang pertama ini, physical topology. Physical topology merupakan rangkaian atau struktur suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain. Nah, ya maksudnya sih bagaimana cara merangkai jaringan dengan menghubungkan perangkat-perangkat untuk saling terkoneksi. Terlanjut. Nah, ini merupakan gambar daripada physical topology. Ya, seperti ini. Lanjut. Nah, physical topology memiliki beberapa contoh, yaitu yang pertama topologi bus, topologi star, lalu yang ketiga topologi ring, lalu topologi extended star, lanjut ke topologi mesh, lalu topologi hybrid, dan yang terakhir adalah topologi hierarchical. Lanjut.
ke jenis yang kedua, yaitu logical topology. Sesuai dari berasal namanya, yaitu dari kata logik, yang berarti adalah suatu gambaran bagaimana hubungan yang terjadi antar masing-masing komputer dalam jaringan yang tidak dapat kita lihat, tetapi kita dapat merasakannya. Nah, untuk pengertiannya itu fungsinya menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Nah, ini merupakan gambaran daripada logical topology itu. Nah, logical juga memiliki beberapa contohnya, yaitu topologi Ethernet, topologi token ring, lalu topologi local talk, dan yang keempat adalah topologi FDDI, dan yang terakhir topologi ATM. Yang ketiga, jenisnya yaitu adalah WAN topology. Mungkin dari kalian udah sering dengar ya mengenai WAN ini. Udah umum lah buat didengar. Ya, yang memiliki kepanjangan daripada Wide Area Network. Nah, jadi ini adalah sebuah rancangan jaringan komputer yang lebih luas cakupan areanya dibandingkan dengan topologi MAN. Oke, nah untuk macam-macamnya adalah point to point, lalu hub and spoke, lalu yang ketiga adalah mesh. Kita lanjut ke jenis topologi yang keempat, yaitu point to point topology. Jadi point topology ini adalah teknologi yang menggambarkan antara dua komputer atau lebih tepatnya antara dua titik. Jaringan kerja titik ke titik merupakan jaringan kerja yang paling sederhana, tetapi dapat digunakan secara luas. Begitu sederhananya jaringan ini, sehingga seringkali tidak dianggap sebagai suatu jaringan, tetapi hanya merupakan komunikasi biasa. Ya, dalam hal ini, kedua simpul mempunyai pada gambar ini, kedua simpul ini mempunyai kedudukan yang setingkat, sehingga simpul manapun dapat memulai dan mengendalikan hubungan dalam jaringan tersebut. Data dikirim dari satu simpul langsung ke simpul lainnya sebagai penerima. Misalnya ya antara terminal dengan CPU. Lanjut, itu LAN topology. Jadi LAN ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, yang lebih pendek daripada WAN tadi. Contohnya seperti gedung kantor, sekolah, atau rumah. Jaringan biasanya berisi hanya satu LAN saja. Nah, sebenarnya ini adalah materi keempat, salah ketik. Oke, tidak apa-apa. Yaitu the frame, penjelasan mengenai daripada frame. Frame dengan data link layer. Nah, pada topik ini saya membahas secara rinci pada apa yang terjadi pada data link layer saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Jadi protokol data link ini bertanggung jawab untuk komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Meskipun ada banyak protokol lapisan tautan data yang menggambarkan frame data link layer. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan gambaran daripada frame seperti ini. Selanjutnya, frame ini memiliki masing-masing jenisnya, yaitu 3 bagian dasar, yang diantaranya adalah yang pertama header, lalu yang kedua data, dan yang ketiga adalah trailer. Oke, mungkin untuk frame ini cukup sampai sini untuk materinya. Jadi kesimpulan dari pembahasan pada video kali ini yaitu data link layer perlu dan sangat penting dalam proses transmisi paket data yang akan dikirimkan kepada user, sehingga bila setelah selesai maka akan dilanjutkan ke layer berikutnya. Oke, mungkin sekian dari video kali ini mengenai pembahasan data link layer pada mata kuliah SSNI 1. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hangat dari saya, Rahmat Riansyah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.